Oke, hari ini kita lanjutkan ya sebagai materi kedua kita hari ini ya kita kaji tentang biomekanika ya. Biomekanika sesuai dengan namanya dia terdiri dari dua ini ya dari dua kata sebenarnya. Yang pertama kita melihat bio ya. Bio ini berarti hubungannya adalah ke makhluk hidup ya. Makhluk hidup ya. Kemudian mekanika ini ya. Mekanika mungkin di SMA juga sudah pernah belajar. Kita mempelajari tentang gerak. Di dalam topik hari ini kita akan melihat ya bagaimana aplikasi gerak itu yang terjadi pada tubuh manusia. Ya, maka kajian ini penting ya karena titik beratnya nanti ketika kita ingin melihat bagaimana sistem muskuloskeletal ya yang terjadi pada tubuh ya. Jadi kalau kita membahas tentang biomekanika, maka inti dari pembelajaran ini adalah kita melihat gerak dari otot dan tulang. Ya. Otot dan rangka. Oke, ya, ini pendahuluan. Maka di dalam biomekanika, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan membahas dua hal ya yang sangat identik. Sangat identik artinya dia merupakan satu kesatuan yang harus kita pahami secara terintegrasi, harus menyatu ya. Kita mesti memahami sistem muskuloskeletal dan kita juga membahas bagaimana sistem gerak yang terjadi pada muskuloskeletal tersebut. Maka di sini kita melihat di dua sisi, yang pertama adalah mekanika, ini adalah gerak tadi. Kemudian biomekanika kita melihat gerak ya yang dihubungkan dengan tubuh ya, atau di dalam ini lebih spesifik ya muskuloskeletal ya. Muskulus itu otot, skeleton itu adalah rangka atau tulang ya. Okay. Di dalam biomekanika ini ada konsep dasar yang mesti dan harus segera pahami ya, walaupun barangkali juga sudah pernah dibahas ya. Yang pertama kita melihat di dalam sistem biomekanika ini adalah yang dinamakan dengan gaya. Gaya ini ya biasanya di SMA atau di fisika disimbolkan dengan force ya, atau satuannya nanti adalah Newton ya. Kenapa? Karena memang dasar daripada gaya atau force itu adalah hukum Newton. Barangkali di SMA saudara masih ingat ya kita membahas ada hukum Newton 1, 2, dan hukum Newton 3. Masih ingat ya? Di SMA? Mila? Masih, Pak. Oke, ya, jadi nanti kita akan melihat juga kembali ya bagaimana aplikasi dari hukum Newton pertama, kemudian kedua, dan juga ketiga di dalam kita membahas biomekanika ini. Yang kedua, di dalam kita membahas konsep dari biomekanika ini, kita juga membahas hukum kelembaban ya, atau yang dikenal dengan hukum inersia. Hukum kelembaban atau inersia ini sebenarnya adalah aplikasi dari hukum Newton pertama yang mengatakan bahwa sigma F itu sama dengan 0. Ya. Sigma F sama dengan 0 ini artinya resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut, baik itu di sumbu X ya, maupun sumbu Y, itu sama dengan 0. Artinya semua gaya yang bekerja padanya ditiadakan. Ketika dia ditiadakan, maka gaya itu dinamakan dengan gaya diam. Secara keilmuan di fisika, kita mengenalnya sebagai hukum inersia, hukum kelembaban. Bagaimana aplikasinya di dalam tubuh kita? Di dalam aplikasinya di dalam tubuh kita, maka nanti gaya yang ada di dalam tubuh kita itu membuat sigma F-nya itu sama dengan 0. Artinya ketika tubuh kita dalam keadaan diam, maka dia akan tetap diam. Tapi ketika tubuh kita dalam keadaan bergerak, maka dia akan tetap bergerak. Nah, itu aplikasinya di dalam biomekanika, ya, yang kita kenal dengan hukum inersia. Oke. Kemudian di dalam biomekanika kita juga membahas yang dinamakan dengan massa, ya, dan juga kita membahas yang dinamakan dengan berat. Ini adalah dua hal yang berbeda, ya, tetapi kedua-duanya merupakan konsep dasar ketika kita membahas biomekanika. Di mana massa ini kita memiliki satuan di dalam kilogram, ya, satuan internasionalnya. Kemudian berat ini ya mempunyai satuan adalah Newton. Kenapa? Karena berat itu sendiri sama dengan massa dikali dengan gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi, ya, massa itu adalah kilogram. Kemudian gaya gravitasi itu biasanya satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Maka kalau kita gabung, kilogram dikali dengan meter per sekon kuadrat itu sama dengan Newton. Paham ya? Nah, jadi berat ini satuannya adalah
Newton. Kembali ke hukum Newton tadi, ya. Apa aplikasinya? Aplikasinya pada hukum Newton ketiga yang mengatakan sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi, arahnya berlawanan. Ditanda minus, hukum ketiga Newton itu menandakan bahwasanya arahnya berlawanan. Paham ya? Itu aplikasi atau konsep dasar biomekanika dalam massa dan berat. Selanjutnya, ya, aplikasi atau konsep dasar daripada biomekanika itu adalah gravitasi. Gravitasi seperti yang kita bahas tadi, satuannya adalah apa? Simbolnya adalah G, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Biasanya ini ketetapan. Ketetapan itu biasanya memiliki nilai 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang bisa kita sederhanakan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Apa fungsinya? Agar memudahkan nanti ketika saudara melakukan perhitungan, ya, karena kalinya tidak menggunakan perkomaan, ya. Jadi angkanya adalah angka yang bulat, ya, 10. Jadi kita gunakan saja nanti untuk daya gravitasi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Paham ya? Oke. Kalau paham, maka di dalam tubuh kita juga ada yang dinamakan dengan pusat gravitasi manusia. Pusat gravitasi manusia itu sesungguhnya adalah diagonal, ya, diagonal sisi yang membelah bidang tubuh. Ya. Jikalau kita tarik, ya, pada satu ujung, kemudian kita tarik dengan ujung yang lainnya, maka pertemuannya itu dinamakan dengan pusat gravitasi manusia. Dan biasanya ini berada pada titik pusat tubuh, ya, titik pusat tubuh, ya, yang dikenal dengan pusat, ya. Jadi yang dinamakan dengan pusat gravitasi manusia itu nanti adalah terletak pada titik tengah diagonal sisi masing-masing bidang yang ada di dalam tubuh manusia. Oke, ya, jadi kita sudah mengenal gravitasi dan kita juga sudah mengenal adanya pusat gravitasi manusia. Kemudian nanti kan akan kita lihat, ya, makanya saya tadi menyuruh saudara menyiapkan alat tulis, kemudian juga menyiapkan kalkulator, ya, jika diperlukan, kalau seandainya ada perhitungan, membahas bagaimana aplikasi biomekanika ini dalam bidang perawatan, ya. Jadi kita akan lihat nanti diantaranya, ya, ada traksi, ya. Ada traksi itu biasanya tindakan yang dilakukan kepada pasien fraktur, ya, akibat kecelakaan. Kalau seandainya terjadi patah tulang leher, maka kita bisa menggunakan traksi tulang leher. Kalau terjadi patah tulang tangan, kita bisa melakukan traksi tulang tangan. Kalau kaki, maka kita juga melakukan traksi untuk kaki. Artinya kita bekerja pada biomekanika ini dalam skeletonnya, pada tulangnya, yang memperbaiki fungsi tubuh, ya. Itu artinya. Jadi sebenarnya kalau di bidang kebidanan kita juga bisa melihat bagaimana aplikasi biomekanika ini dalam bidang kebidanan. Di antaranya kita bisa dengan perumusan fisika membantu seorang bidan bisa melahirkan partus secara normal. Karena apa? Karena di dalam membantu partus secara normal, kita juga akan mengenal nanti gaya-gaya. Di antaranya mungkin gaya his, ya, sakit yang diderita, kemudian juga ada gaya mengedan, ya, yang bisa kita aplikasikan untuk penggunaan rumus-rumus yang ada di dalam. Ya, jadi itu aplikasinya kalau saya mengajarkan kebidanan. Karena saya hari ini mengajarkan keperawatan, maka kita akan lebih concern nanti melihat aplikasinya di bidang perawatan seperti bantuan fraktur pada pasien pasca kecelakaan. Paham ya? Paham sampai di sini? Pertama. Kalau ada pertanyaan, ya, kalau ada pertanyaan silahkan saja acungkan tangan, ya, kemudian langsung bertanya. Oke, lanjutkan. Sekarang kita lihat bagaimana prinsip, ya, bagaimana prinsip dan konsep dasar ketika kita melihat, ya, dua hal ini. Yang pertama kita melihat adanya mekanika gerak tadi. Maka gerak itu sebenarnya adalah studi tentang bagaimana suatu benda itu bergerak dan apa yang menyebabkan benda itu bergerak. Nah, selalu, ya, ketika kita melihat suatu sistem di dalam kajian fisika, kita melihat apa penyebabnya, begitu juga dengan penyakit, ya, etiologinya seperti apa, tanda dan gejalanya seperti apa. Jadi sama, ketika kita melihat suatu benda, maka kita harus melihat, ya, sesuatu apa yang menyebabkan benda itu bergerak dan apa yang bagaimana sesuatu benda itu bergerak. Ya, kita melihat dalam dua sisi itu. Jadi mulai dari pre, proses sampai dengan post juga kita lihat. Ya. Kemudian prinsip
Di dalam biomekanika, karena kita lebih spesifik melihat kepada fungsi tubuh, apalagi untuk muskuloskeletal, maka studi ini berkaitan dengan gerakan yang dihasilkan oleh sistem tadi, sistem muskuloskeletalnya. Maka di dalam sistem muskuloskeletal ini nanti kita akan membahas hukum-hukum Newton tadi. Ya, kita akan lihat bagaimana aplikasi hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga dalam aplikasi gerak pada sistem muskuloskeletal ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana suatu benda itu dapat bergerak? Ya, jadi kita mulai menjawab pertanyaan pertama tadi ya, menurut Hickman tadi ya. Bagaimana suatu benda itu dapat bergerak? Jadi Aristoteles mengatakan bahwasanya kekuatan konstan yang diperlukan untuk menjaga suatu benda untuk tetap bergerak itu yang menyebabkan benda itu bergerak. Maka ini sesuai sesungguhnya dengan aplikasi hukum pertama Newton. Ya. Jadi hukum pertama Newton itu barangkali bisa saudara catat ya. Bunyi hukum pertama Newton itu adalah suatu benda akan selalu mempertahankan dirinya pada keadaannya semula. Bisa dicatat? Bisa, Pak. Nah, coba catat ya. Jadi suatu benda itu akan mempertahankan dirinya pada keadaannya semula. Jikalau benda itu pada awalnya bergerak, maka ia akan tetap bergerak. Koma. Namun, jika benda itu diam, maka ia akan tetap diam. Ya, nah, itu sesungguhnya bunyi hukum pertama Newton, ya, yang merupakan juga pendapat ya yang dikemukakan oleh Aristoteles. Ya. Jadi artinya apa? Kekuatan konstan diperlukan untuk menjaga sesuatu tetap bergerak. Kekuatan konstan ini aplikasinya nanti adalah pada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu. Jadi tetap gayanya. Ya. Ketika tetap gayanya, maka tentu sigma F-nya itu sama dengan 0. Bagaimana aplikasinya di dalam tubuh kita? Mungkin barangkali saudara pernah naik bus ya. Ketika bus itu digas dengan sangat kencang mungkin oleh supirnya, apa yang terjadi pada tubuh saudara? Digas kencang, apa yang terjadi? Terdorong ke belakang, Pak. Terdorong ke belakang ketika digas. Ketika tubuh itu terdorong ke belakang, itu adalah usaha tubuh untuk mempertahankan dirinya pada keadaannya semula. Karena saudara dalam keadaan diam. Ya. Ketika ada dorongan ke belakang itu adalah usaha tubuh untuk stabil pada posisinya. Ya. Apa yang menyebabkan itu stabil? Kekuatan konstan tadi. Kemudian direm mendadak, apa yang terjadi? Terdorong ke depan, Pak. Terdorong ke depan, ya. Jadi aplikasi ketika tubuh kita terdorong ke depan itu adalah mempertahankan posisi awal tubuh yang dalam keadaan duduk, dalam keadaan diam, sehingga tubuh kita terdorong ke depan. Ya, itu merupakan aplikasi hukum pertama Newton. Secara lebih jelas ya kita lihat hukum Newton pertama itu sesungguhnya adalah berbicara tentang hukum kelembaban. Ya, jadi dia berbicara tentang hukum kelembaban. Apa yang menjadi kunci dari hukum pertama tadi? Yang pertama, benda itu bersifat mempertahankan keadaannya. Jikalau benda itu pada awalnya diam, maka dia akan tetap diam. Dan jikalau benda itu bergerak, maka dia akan tetap bergerak. Itu bunyi hukum Newton pertama tadi, dan itu merupakan ciri dari hukum Newton pertama. Kemudian, ciri yang kedua, itu adalah semua benda atau objek akan bergerak bila ada gaya yang mengakibatkan pergerakan. Ketika gayanya konstan, tentu tidak akan ada pergerakan. Maka di dalam hukum Newton pertama itu dia dikatakan benda dalam keadaan diam. Kenapa? Gayanya itu konstan. Ya. Tidak ada perubahan gaya. Sehingga tentu benda pada saat itu dalam keadaan diam. Nah, itulah aplikasi dari hukum pertama Newton. Paham ya? Di hukum pertama Newton? Jadi secara rumus dia adalah sigma F sama dengan 0, artinya sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0.
Ingat ya, ketika kita berbicara pada XX berarti semua gaya yang bekerja di sumbu X ya, dan FY berarti semua gaya yang bekerja di sumbu Y. Dan F itu sebenarnya adalah penjumlahan atau kumulatif dari gaya yang bekerja pada sumbu X dan gaya yang bekerja pada sumbu Y. Paham ya? Oke. Ya, saya lihat wajah-wajah paham ini ya. Alhamdulillah ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Yang kedua, kita melihat adanya hukum Newton kedua. Ya. Di dalam hukum Newton kedua ini, ya rumusnya adalah sigma F sama dengan M kali A. Gaya yang bekerja pada saat ini tidak konstan lagi, ada perubahan gaya. Berapa perubahan gayanya? Sebesar massa benda yang dikalikan dengan percepatan benda. Di sini ada kilogram dikalikan dengan meter per sekon kuadrat. A ini kita kenal dengan istilahnya percepatan. Ya. Percepatan ini adalah besaran vektor. Artinya apa? Di samping dia memiliki nilai, ya, dia juga harus memiliki arah. Ya. Jadi kalau seandainya nanti di dalam persoalan, saudara ingin mengaplikasikan hukum kedua Newton, di samping ada nilainya, saudara juga harus mengenal arahnya ke arah mana? Ke arah utarakah, ke arah selatankah, ke arah kiri, ke arah kanan, ke arah atas, atau ke arah bawah. Itu adalah aplikasi dari vektor tadi. Ya. Dan percepatan ini adalah besaran vektor. Paham ya? Kita lihat apa bunyi hukum Newton kedua itu. Apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan mengalami suatu percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Apa yang menjadi pedoman di sini? Ya, yang menjadi pedoman untuk berlakunya hukum kedua Newton itu adalah pertama adanya suatu gaya, gayanya biasanya gaya yang berubah, yang kedua adalah adanya suatu percepatan. Maka ketika kita ingin melihat berapa besar percepatan yang terjadi pada suatu benda itu, dia merupakan perbandingan antara gaya yang terjadi pada benda itu yang dibagi dengan massa benda tersebut. Ya, sehingga A itu sama dengan sigma F per M. Ya, di mana A adalah percepatan, satuannya adalah meter per sekon kuadrat, dan M itu adalah massa benda, ya, yang satuannya adalah kilogram. Sampai di sini paham? Paham? Oke. Paham, Pak. Kita coba Insyaallah. aplikasikan ya dua hukum Newton ini ya. Kita coba aplikasikan yang pertama yang gampang-gampang saja untuk aplikasi hukum Newton pertama. Kalau saya buatkan di sini misalnya ada suatu benda dengan massa M B ya. Kemudian di sini ada gaya normal ya. Kemudian di bawahnya ada gaya berat. Ya. Kalau kita mau aplikasikan hukum Newton pertama, sigma F sama dengan 0. Gaya yang bekerja di sini, apakah ada pada sumbu X? Atau hanya pada sumbu Y saja? Bila? Coba dilihat gambarnya. Ketika benda dalam diam, ya, benda dalam keadaan diam, ya diletakkan pada lantai kasar misalnya. Ini lantai kasar itu biasanya tandanya kita buat arsiran seperti ini, ya. Ya. Gaya yang bekerja apakah ada di sumbu X? Sumbu X dan sumbu Y, Pak. Ada sumbu X-nya. Coba di mana sumbu X-nya? Sumbu X-nya bukan ya? Nah, ya, Yang massa bendanya. Yang massa bendanya massa benda dia diam, dia tidak bergerak. Ya, ini baru aplikasi hukum Newton ini ya. Ketika dia bergerak, mungkin baru ada di sumbu X dan sumbu Y. Kalau keadaannya seperti ini, apakah ada di sumbu X? Bila? Oh, di sumbu Y, Pak. Sumbu iya. Y. Jadi gaya yang bekerja hanya pada sumbu Y saja. Ya, berarti kalau kita mau bikinkan Fx ya ditambah Fy sama dengan 0, maka Fx-nya ini sama dengan 0 ditambah dengan Fy sama dengan 0 ya. Di
Di sigma F itu adalah penjumlahan dari gaya yang bekerja di sumbu X ditambah dengan gaya yang bekerja di sumbu Y sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia merupakan aplikasi hukum pertama Newton. Paham ya? Sekarang coba kita lihat apa saja gaya yang bekerja pada sumbu Y tersebut. Ya, Suci ada? Halo Suci. Ini Suci ini lama pakai jilbabnya, dari tadi belum selesai. Suci. Jangan-jangan Sucinya nggak ada ya? Suci apa, Pak? Sucinya 2, Pak. Suci Rahmadani. Nah, Suci Rahmadani. Sucinya 2 ya. Suci Rahmadani? Nah, nggak ada juga nih. Ayo, kemana Sucinya ini? Ini penyakit online itu kayak gini nih. Saya ditinggal sendirian. Grahmayani. Ya, Grahmayani, ayo bantu saya. Masih mute Grahmayani. Ya. Sigma pada FY itu gaya apa saja yang bekerja? Gaya berat, Pak. Gaya berat, satu benar ya, gaya berat. Apa satu lagi? Satu lagi apa? Ini benar ya. Apa satu lagi gaya yang bekerja di sana? Laptop nih suaranya nak berbunyi lah. Tenang ada Pak suara Yani. Ya Allah. Fitnah Pak ke laptop. Terus rancak tuh suara terang Pak. Nah, coba Yani apa lagi? Satu lagi. Coba unmute lagi. Suaranya jelas kok. Kedengeran, Pak? Iya, jelas. Astagfirullah. Jernih suaranya. Kemarin rusak, Pak. Adik saya itu dia baik gitu ya. Dia udah baik sekarang. Ayo. Ya, benar yang pertama jawabannya ini berat ya, gaya berat. Satu lagi gaya apa ini? Rahmayani kok hilang. Baru pakai chain batu baru lah hilang. Oke, bantu saya lagi siapa yang bisa? Widya Suherni. Ayo Widya. Apa satu lagi gaya yang bekerja? Satu dijawab tadi sama Yani berat ya, benar. Widya? Lambang W itu apa ya, Pak? Itu berat ya, itu yang berat. Ini yang berat. Satu lagi apa? Lambang apa? Yang N itu, Pak. N ya benar. N itu adalah gaya normal. Ini Widya Suherni kok hilang. Masih komunikasi yang hilang. Widya Suherni Ya, Pak. IPA atau IPS? IPA, Pak, tapi udah lupa, Pak. Allahu Akbar. Harus banyak istighfar saya ini. Jurusan IPA tapi sudah lupa, ya Allah. Oke ya. Jadi N itu gaya normal ya Widya, saya ingatkan lagi ya. Jadi gaya ke atas ini adalah gaya normal, gaya ke bawah ini adalah gaya berat. Makanya tadi nanya W itu apa Pak? Aneh ya Widya ini. IPA-nya di mana sih? Di pesantren? Enggak, Pak. Di mana? SMIT, Pak. SMIT bagus itu. SMIT di mana? Pak. Ya. Maaf Pak, tadi saya nggak jawab dari tadi Pak, soalnya saya mau jalan ke kampus Pak. Allahu Akbar, ya. Makanya saya. Maaf ya Pak. Iya. Kalau saya bilang tiada maaf bagimu hari Jumat pula kan nggak enak. Jangan dong Pak. Oke. Maaf ya Pak. Yani, coba konstan Yani. Ya laptop Yani itu udah bagus ya, nggak rusak itu, jangan fitnah laptop itu ya. Coba buka. Iya kedengaran suara kuit. Jelas anak kayak itu tanya apa sih menang aja nih. Iya. Astagfirullah. Allah, ini laptop nih Pak. Aku aneh nih laptop. Dia tuh mau ketemu saya makanya dia baik-baik saja. Oke ya, kita coba aplikasikan. Ini baru hukum Newton pertama ya. Di hukum Newton pertama lama-lama kita hukum Newtonnya 3 ya. Kita lihat ya. Jadi di sini kita harus mengaplikasikan bahwasanya resultan gaya yang bekerja pada sumbu Y itu adalah sama dengan 0. Ya, artinya apa di sini? Maka ketika kita lihat satu sisinya misalnya adalah positif, maka di sisi lainnya itu adalah negatif. Ya. Kalau kita ambil sisi positifnya adalah pada gaya normal,
maka sisi negatifnya masuk ke gaya berat. Maka kalau kita bikin di sini sigma F sama dengan 0, maka di sini berlaku N dikurang W sama dengan 0. Paham? Paham ya? Maka di sini N itu sama dengan W. Sama dengan ya. Nah, oke ya. Kalau seandainya gaya, ya, maaf ya, kenapa? Kalau misalnya berbalik gitu Pak, kalau misalnya W boleh nggak Pak jadi positif? Boleh. Suatu waktu. Itu tergantung kita yang memandang. Nah, ini adalah terletak ke pegangan kita. Ya, mau yang positif kemana, mau yang negatif kemana. Boleh ke atas, boleh ke bawah, terserah. Ya. Tetapi saya mencontohkan sekarang yang positif itu adalah N, ya, yang negatif itu adalah W. Apapun yang diambil positif dan negatif, nanti hasil akhirnya adalah N sama dengan W. Kenapa? Karena di sini berlaku hukum Newton pertama. Ya, paham ya? Oke. Jadi kalau seandainya N sama dengan W, maka N itu sendiri adalah M kali G. Kenapa? Karena W juga sama dengan M kali G. Maka baik N maupun W satuannya adalah Newton, ya. Jadi satuan keduanya adalah Newton yang biasa disimbolkan dengan N saja. Paham? Paham ya? Oke. Saya lanjutkan. Paham. Nah, ada yang oke, saya lanjut ya. Oke. Pak, Kita lihat. Pak, izin Pak. Silakan. Siapa itu? Saya Teguh Sanda Pak. Teguh ya. Kenapa? Jadi kami ada latihan paduan suara dari kampus untuk acara apa Pak? Acara Sudah. ya acara sudah Pak. Ya. Oh. Iya Pak. Ini bisa. Jadi ada surat. Ada suratnya Pak. Oke, nanti di-share ya suratnya di grup kita ya. Ya Pak, kami Ya, yang paduan suara izin keluar boleh Pak? Berapa orang? Entah 6 atau 7 waktu itu Pak. Tapi belajar nanti ya. Saya nggak tahu nih bisa nggak nanti Iya, Pak. mandirinya. Nanti Oke, ya. kami belajar kembali Pak. Nah, oke, nanti saya juga share nanti bahannya ya. Ya, Ya Pak, terima kita kasih harus Pak. ini ya, sama-sama. Saya kira menanyakan permasalahan ini tadi ya, minta izin. Oke, ya silakan lift saja ya bagi yang ada keperluan. Lanjut ya. Prinsip dan konsep dasar ya. Kita masih di hukum Newton pertama saja. Hukum Newton kedua nanti sambil jalan kita lihat ya. Prinsip dasar selanjutnya yang kita lihat itu adalah massa. Ya, massa kita sudah sampaikan tadi, ini adalah satu hal yang menjadi konsep dasar ketika kita melihat biomekanika itu. Apa itu massa? Massa itu adalah jumlah unsur suatu objek, ya, satuannya adalah kilogram, dan massa ini besarannya adalah skala. Dia tidak perlu ada arah, ya. Dia hanya memiliki nilai saja. Maka dinamakan dengan besaran skalar. Jadi besaran skalar ini adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, ya. Berat, ya, berat itu adalah jumlah unsur suatu objek yang dipengaruhi oleh gaya tarik bumi, ya. Kalau berat berbeda dengan massa. Kalau massa dia tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sementara berat ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Maka gaya gravitasi itu arahnya selalu sama, arahnya selalu ke bawah. Ya. Nah, kenapa? Nah, makanya berat ini merupakan menjadi besaran vektor. Di samping dia memiliki nilai, ya, dia juga memiliki arah. Arahnya kemana? Arahnya ke pusat gravitasi bumi. Ya, dan arah pusat gravitasi bumi itu biasanya arahnya ke bawah. Oke ya, maka dia masuk ke dalam besaran vektor. Oke, di sini kita lanjutkan ya, aplikasi dari hukum kedua Newton. Apa bunyi hukum kedua Newton tadi? Sigma F sama dengan M kali A. M kali A. Ya, sigma F sama dengan M kali A. Saya coba bikin gambar yang mirip dengan tadi ya, tetapi sekarang bendanya itu bergerak dengan F ya. Kemudian pada bidang kiri, ya, pada bidang kiri. Oke, artinya apa ini? Kalau seandainya ada F, kemudian ada MB, MB ini misalnya adalah 5 kg, ya, F-nya misalnya 5 Newton, misalnya. Ya, maka kalau kita mau mengaplikasikan hukum Newton kedua, ini arahnya kemana? Ya, arahnya kemana? Kalau dia ditarik ke arah sini,
Mana dia berpindah benda ini? Berlawanan. Kalau ini ke kiri, ya. Kalau ini ke kanan, ya. Sudah harus ditentukan arahnya ini. Dia bergerak kemana? Kanan, Pak. Ke Kanan, kanan. Kak. Ya, ini pelajaran kita nggak sulit ini ya, jangan lama-lama jawabnya. Jadi arahnya ke kanan, ya. Arahnya ke kanan. Maka sigma F sama dengan M kali A ininya ada, kemudian M-nya ada. Maka A tentu bisa kita cari sigma F per M. Ya, tadi dikatakan bahwasanya sigma F karena arahnya hanya ke kanan berarti hanya pada sumbu X saja, ya, hanya pada sumbu X saja. Tapi hati-hati, ketika benda ini bergerak, maka akan selalu ada gaya yang berlawanan dengan arah gaya ini yang kita kenal dengan FG. FG ini adalah gaya gesekan. Pernah mendengarnya Himaya? Himaya? Pernah, Pak. Nah, apa itu gaya Gaya gesekan? Newton, Pak. Tunggu dulu, kita Gaya belum gesek itu, Pak. kita belum ke Newton. Itu, Pak. Terjadinya gerakan antara dua benda, Pak. Iya, Gesekan antara terjadinya. dua benda, Pak. Nah, ketika benda bergerak, maka akan ada gaya gesekan yang bekerja padanya. Tadi ada temannya menyela ya, enggak koefisien gesekan, Pak. Ya. Sebenarnya koefisien gesekan itu adalah rumus daripada FG ini. Karena FG ini adalah mu kali N. Mu ini adalah koefisien gesekan. Ketika dia bergerak menjadi koefisien gesekan kinetis. Ya, ketika dia diam menjadi koefisien gesekan statis. Sekarang benda kita bergerak ke arah kanan. Maka saya pakai di sini adalah mu K. Koefisien gesekan kinetis ini biasanya konstan. Dia nanti kalau di dalam persoalan akan disampaikan nilainya berapa. Kalau di atas 0,5 biasanya koefisien gesekan kinetis. Kalau di bawah 0,5 dia adalah koefisien gesekan statis. N ini adalah gaya normal yang sudah kita bahas tadi. Maka kalau kita jadikan, FG itu adalah mu K kali M kali G. Ya. Jadi ada mu K kali M kali G. Maka di sini menjadi apa? Yang bekerja pada F ini adalah F dikurang dengan FG dibagi dengan N. Paham? Maka A itu sama dengan F dikurang dengan mu K kali N per M. Maka selanjutnya lagi A itu sama dengan F dikurang mu K kali M kali G per M. Nah, ini adalah nilai ya, saudara mau kurung boleh ya, biar enak melihatnya. Ya, jadi A di sini ketika benda bergerak itu adalah merupakan pengurangan dari gaya itu sendiri dikurangi dengan gaya gesekan yang dibagi dengan M. Ini adalah nilai A yang merupakan jadi nilainya nanti adalah dalam meter per sekon kuadrat. Paham sampai di sini? Pak, Ya. kalau tanda negatifnya itu dipengaruhi arah bendanya itu, Pak. Ya, jadi gini, ketika dia di sumbu X, ya, jadi kartesian di sumbu X sebenarnya juga akan dipisahkan oleh sumbu 0, ya, titik 0 pada sumbu itu, ya. Maka nanti ketika dia berada di sisi kanan, misalnya F, maka tentu akan yang mengurangi itu adalah gaya gesekan biasanya di arah yang berlawanan. Maka dia akan dikurangi F dikurang FG. Kalau dia ditambah berarti dia searah. Ya. Ingat ya, konsep di dalam fisika itu minus tidak selalu nilainya lebih kecil. Bisa saja menyatakan minus itu adalah arahnya berlawanan. Di bagian ini karena kita berbicara vektor, maka minus yang ditandai di sini adalah karena arahnya berlawanan. F arahnya ke kanan, FG arahnya ke kiri. Seperti itu. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Nah, sekarang kita belum tahu ini berapa angka-angkanya. Yang ada baru nilai F dan baru ada nilai M. Nah, nanti di persoalan biasanya akan disampaikan nilai mu-nya itu berapa. Misalnya di kasus ini nilai mu-nya misalnya 0,6 karena bendanya bergerak. Mu-nya 0,6, kemudian nanti juga yang lain sudah ada.
mu udah ya, mu-nya adalah 0,6. M, kemudian G itu ketetapan ya. G-nya ketetapan tadi kita sudah katakan nilainya adalah 10 meter per sekon. Coba saudara cari berapa hasil akhirnya sehingga kita mendapatkan percepatan suatu benda sebagai aplikasi dari hukum Newton kedua. Silakan. Ya, silakan dicicipi hidangan yang ada di depannya. Saya kalau ada ya, kalau enggak ya. Di belakang Himayah ada lagi itu. Pak, itu masanya 5 kilogram, Pak. Iya, masanya 5 kilogram. Ya, masanya 5 kilogram, kemudian koefisien disektannya 0,6, gayanya 5 Newton. Ayo, berapa hasilnya? 4, Pak. 4. Yang lain 4 sama? meter. Harusnya sama ya? 1, Pak. Ayo, harusnya sama. Nggak boleh berbeda. Ya, harusnya nilainya sama. Min 5, Pak. Oh, Min 1, Pak. ini satu guru, satu ilmu, hasilnya beda-beda. Itu bagaimana? Ya. Coba saya tanya Himayah dulu berapa? Himayah harus tanggung jawab ini ya. Si pennya Himayah. Ya. Kalau Himayah dapat min 1, Pak. Allahu Akbar, jauh ya. Lebih jauh Min lagi. 3, Pak. Min 3. Aduh, nggak boleh berbeda ya. Nggak boleh berbeda. Hasilnya itu harus sama. Ya, kalau hasilnya berbeda berarti gurunya salah itu ya. Jadi satu guru, satu ilmu itu nilainya harus sama. Ya. Kalau berbeda berarti saudara melakoni ya hasil yang salah. Ya. Silakan diperbaiki. Yuk, Aisyah berapa hasil Aisyah? 4 meter per sekon kuadrat, Pak. Oke, Novita, saya cek ini. Kalau dengan Himayah, nggak usah saya tanya lagi ya, berbeda itu ya. Novita berapa? Salah, Pak. Ayo, Min 5 hasilnya, Pak. salah min 5. Ya Allah. Aduh, Tadi- satu pun ada yang sama ini. Bagaimana ini? Min 1, 5, 6. Aduh, ini gagal ini saya ngajar ya kalau seperti ini. Ya. Rumusnya sama, angka-angkanya juga diketahui udah ada gitu, hasilnya berbeda. Berbahaya. Ya, berbahaya. Oke, kayaknya harus gurunya ini yang menyelesaikan ya. Coba saudara perhatikan bersama-sama ya. F-nya berapa? Oke, saya bikin di sini. F-nya berapa? 5 Newton, Pak. 5 Newton. Saya ingatkan ke saudara selalu bikin satuannya. Ya, Newtonnya berapa? 0,6 dikali M-nya berapa? 5 kilogram. Ya, dikali berapa? 10 meter per sekon kuadrat. Ya, dibagi dengan 5 kilogram. Nah, ada nggak seperti ini dibikin? Himayah, Ada, Pak. Himayah, Ada, ya? Pak. Ada. Kenapa Ada, berbeda Himayah? Dulu belajar kan di SD kabataku ya, kali bagi tambah kurang ya. Maka kalau ada Itu, seperti Pak, yang itu, 5-nya nggak Maya masukin per, Pak. ya Allah, perkaliannya diselesaikan terlebih dahulu. Berarti di sini apa? 5 Newton ya dikurang 0,6 kali 5 berapa Himayah? Yuk, Himayah, kalkulatornya pencet. 0,6 kali 5 berapa? 30, Pak. 30 gimana ini? 0,6 kali 3, Pak. Ya Allah. 3, Pak. 3 kilogram dikali 10 meter per sekon kuadrat. Ini saya sengaja menyelesaikannya bertahap agar saudara paham ya langkah-langkahnya seperti apa. Maka di sini 5 Newton dikurang dengan 30 kilogram meter per sekon kuadrat dibagi dengan 5 kilogram ya.
Berarti ini udah Newton karena kilogram meter per second kuadrat itu sudah sama dengan Newton. Maka ini adalah 5 dikurang 30. Berapa itu? Min 25 Min Newton 25, Pak. dibagi dengan 5 kilogram. Ya, maka di sini apa? Kalau saudara kembalikan ini, min 25 Min 5, Pak. kilogram meter per second kuadrat dibagi dengan 5. 5, Pak. Saya ingin saudara itu paham ya. Nah, ini coret. Maka satunya di sini adalah minus 5 meter per second kuadrat. Kalau saudara tidak simak ya, saya menyelesaikan ini pasti salah. Jadi hasilnya yang benar, siapa yang tadi menjawab min 5? Ada tadi yang menjawab? Nah, yang benarnya adalah Dia, Pak. itu dia ya, min 5 meter per second kuadrat. Paham? Terutama Himayah ini, yang min 1 itu dari mana Paham, itu ya? Pak. Nah, ini Masih ada jumlahkan tadi, Pak. Yang 5 nggak main masukin per tadi, Pak. Ini ya sifatnya bertanggung jawab ya terhadap keberlangsungan fisika kesehatan sampai selesai ya. Kalau nggak paham bahaya ini. Ya. Pak, maaf, Pak. Ya, ada pertanyaan silakan. Kalau di saya kan Pak di pas 5N dikurang 30 kg meter per second per 5 dibagi dulu 30 per 5 sama nggak boleh, itu salah ya. Jadi aljabarnya kena itu ya, aljabarnya. Kalau seandainya mau bisa seperti itu maka 5 dibagi 5 kg dikurang dengan 30 bagi 5 itu baru boleh, itu baru aljabarnya. Karena pembilannya itu digunakan untuk kedua-duanya ya. Nah, ini berarti SD-nya nggak tamat. Lupa saya Pak. Ya Allah. Aduh. Ya. Ini Himayah sebelum belajar itu harus belajar duluan ya. Karena pasti akan nanti ke Himayah. Tapi jangan Himayah lupa-lupa pula nanya kapan perkuliahan selanjutnya ya. Karena takut gitu. Baik. Oke. Silakan dicatat baik-baik ya. Ini merupakan aplikasi dari hukum kedua Newton ya. Widya paham? Yang dicoret itu nggak kurang paham, Pak. Yang satuannya itu, Pak. Oh iya, jadi saya coba perhatikan selalu mengikut sertakan semua satuan agar kita tahu satuan akhirnya itu apa. Ya, nah, jadi mungkin catat dulu baik-baik, kemudian dicerna ya bagaimana saya membuat semua satuan itu tetap ada, kemudian saya menghilangkan bagian-bagian yang sama di atas dan di bawah, sehingga kita mendapatkan suatu nilai yang sama dengan satuan akhir dari satuan sebenarnya yang ada. Oke ya? Ya, mudah-mudahan saudara paham ya. Harinya juga hari baik ini, hari Jumat ya. Pak, Ya, silakan bertanya. itu habis yang dicoret tuh kan minus 5 kan, Pak? Ya. Yang minus 5 tuh dari mana, Pak? Kurang paham tadi. 25 dibagi 5. Ya, minus 25 dibagi 5. Ya, makanya ikuti ya arah saya menulis, karena saya menulis di mana saja ini ya. Jadi hasilnya minus 5 ya, Pak? Minus 5 meter per second kuadrat ya. Satuannya tetap ada meter per second kuadrat ya. Ini kuadratnya udah sampai ke sini nih. Maaf, Pak. Kasih, Pak. Ya, sama-sama. Berarti kan karena percepatan, karena nilai vektornya, berarti itu menunjukkan arahnya ya, Pak? Yes. Nah, berarti jadi arahnya kemana? gitu. Ya, arahnya kemana? Ke kiri atau kanan? Ke kiri, Pak. Yes. Ke kiri, Pak. Kiri, ya. Oke. Pas. Tetap. Pak, yang ketetapan cuma Miyuka sama G kan, Pak? Yang ketetapan Miyuka sama G. Ya, itu ketetapan. Dan harus diingat dan dihafalkan. Ya. Miyuka biasanya ada diberitahu dalam soal. Kalau G biasanya jarang disampaikan. Ya, biasanya kita sudah tahu sendiri nilainya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, ini saya agak curiga juga ini. Dulu belajar fisikanya di SMA, gurunya galak ya? Iya. Enggak, Pak. Cuma udah terlalu lama libur, nggak ngulang pelajaran, hilang rumus. Wah, siap. Saudara ini pintar ya cari alasannya. Ada pula ilmu di dalam kepala itu nggak boleh hilang gitu ya.
bisa pula hilang karena udah lama lagi nggak diulang gitu ya. Ya bagus Udah Pak. ingat dikit-dikit, Ya. Pak. Bagus jawabannya. Pak, kalau yang tadi tuh MB-nya nih 5, Pak. Masanya Iya, 5 itu yang 5 kelihatan kilogram. tadi, Pak. 5 kilo. Terus, Pak, Itu ada dalam file terus ya. MB-nya 5 kilogram. Ya. boleh minta contoh satu lagi, Pak? Wah, alhamdulillah, ini berarti paham nih ya. Saya berikanlah contoh satu lagi ya. Saya coba bidangnya miring ya. Ini karena minta contoh ya. Saya agak sulitkan sedikit. Ya. Biasanya kalau di soal ujiannya kayak gini nih ya. Bukan yang tadi. Yang tadi kan ini ada F. Ya, ini berarti ya. Berarti ada N, di sini ada W ya. Coba cari berapa nilai A ya. Yang lainnya angkanya nggak usah ya. Saudara cari berapa rumus untuk A saja. Nah, coba sekarang apa yang berbeda sekarang? Nilai F untuk masing-masing, nilai F untuk masing-masing berbeda ya. Ada Fx, ada Fy ya. Atau janganlah ini dulu ya. Terlalu langsung sulit ya. Terlalu langsung sulit. Nanti saudara nggak paham lagi yang tadi ya. Kita coba nah, tapi nanti ini jadikan PR ya, jadikan PR ya. Tetap tetap ini N, tetap ini W, kemudian di sini lantainya kasar, kemudian di sini ada nilai F-nya 25 Newton, di sini nilai N-nya 8,5 kilogram, ini MB ya. Oke, kemudian nilai W, ini nilai N. Coba cari sekarang berapa nilai A. Nilai mu biarkan saja dalam mu K ya. Ini hukum Newton kedua, tapi benda bergerak. Jadi semuanya dalam rumus saja, ya, tidak perlu saudara masukkan angka. Nah, ini untuk PR ya. Ini untuk PR nanti nilai F. Tadi kan nilai FI apanya di FI nilainya ini tidak pakai efek. Nanti ada karena ini ada sudut ya. Sudutnya ini 30 derajat misalnya. Nah, ini efeknya. Pak, nilai mu-nya berapa, Pak? Biarkan aja dalam mu K saja. Tidak usah diberikan nilai hasil akhirnya. Saya mau nilai A-nya itu berapa? Atau kalau mau juga boleh lah ya. Mu-nya K-nya 0,8 ya. 0,8. I-nya 10. Biar nggak nanya lagi. 10 meter per sekon. Pak, itu Ya. 8,5, Pak. Yang mana? Hasil akhirnya? Hasil akhirnya itu apa? Bukan. Suci? Oh. Masanya 8,5 kan? Masanya 8,5. Masanya 8,5 kilogram ya. Masanya 8,5. Pak, Ya. saya Suci, Ike, sama Miftahul izin ya Pak, Padus Pak. Oh iya. Oke. Tapi Suci belajar ya, Ci ya? Belajar. Iya Pak. Nanti saya share. Iya Pak. Rekaman. Makasih Bapak. Ya, sama-sama. Bahagia dia keluar dari Zoom. Pak. Ya. Enggak Pak. Lah Pak. Berapa hasilnya? Min 5, pakai koma apa? Enggak apa-apa. Berapa ini ya? 5,05, Pak. 5,05. Kalau saya nggak tahu nih, saya baru bikin soal. Aisyah berapa Aisyah? Min 5,058, Pak. Sip. Meter per sekon. 58 per Cocok second. Imayah jadi disiplin itu ya. Itu udah menarik. Itu udah cocok jadi disiplin. Kalau nggak cocok Imayah ya. Nanti diganti disiplinnya. Kalau salah. Salsabil berapa Salsabil? Salsabil berapa hasilnya? Bentar Pak. Oh, belum ya. Silakan.
Pak. Ya. Tadi teman ada yang ngechat Pak, katanya di rumahnya hujan lebat jadi jaringan susah Pak, susah untuk ikut Zoom Pak. Oh iya. Kita izinkan aja nanti Maya ya, atau bikin hadir juga ya. Tapi nanti saya akan share nanti rekaman ini. Pak, tolong dia belajar ya. Kalau tidak belajar saya yakin nggak paham ya. Hadir saja belum tentu paham ya, selagi kita hadir gitu ya. Ini saya cas baterai dulu ya. Ini ada warning. Sebentar. Oke, Salsabil, saya nunggu Salsabil sebelum lanjut ini. Kalau bisa hasilnya sama ya, minus 5,0. Bentar Pak. Oke, saya tunggu pokoknya ya, saya tunggu. Kalau Himaya udah aman ya, di soal ini aman. Di soal nanti juga akan saya tanya lagi. Ya, stres Himaya. Pak, izin bertanya boleh, Pak? Ya, boleh, pasti. Misalnya, Pak, hasil yang didapatkan tadi itu min 5,058, Pak. Untuk pembulatan yang biasanya bagusnya gimana, Pak? Kita ambil dua angka aja di belakang koma ya. Jadi dua angka di belakang koma, nggak usah dibulatkan lagi ke atas atau ke bawah. Misalnya min 5,087. Ya, ambil aja min 5,08 sudah. Oke? Jangan pula jadikan min 5,09 ya. Ya terlalu. Oh iya, Pak. Nah, kita ambil dua angka penting saja, ya, ambil dua angka di belakang, jangan dibulatkan ke atas. Oke ya? Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Sebenarnya saya di bagian itu tidak terlalu tidak saklek ya. Kalau saudara bikin saja min 5,0, min 5,0 aja itu, saya sudah benarkan juga itu. Saya lebih ke proses ya, bukan ke hasil akhir. Walaupun hasil juga menentukan ya, kalau seandainya soalnya nanti objektif ya, tapi saya itu lebih cinta ke proses yang diberikan itu benar. Di langkah-langkahnya itu, sehingga kalau bisa saudara menyelesaikan seperti saya tadi, itu saya acungi jempol. Jadi semuanya itu ada satuan ikut semua ya. Jadi dari massa saudara sudah membuat 5 kg, kemudian di gaya gesekan sudah juga ada nilai masing-masingnya ya. Dibuat terus, itu saya akan lebih hargai ya penyelesaiannya seperti itu. Artinya saudara paham. Salsabil. Oke, Salsabil, sudah? Kalau belum berarti Salsabil nanti tolong japri saya ya. Hasil akhirnya seperti apa, fotokan saja ya. Kalau karena terlalu lama nanti tidak selesai materi kita hari ini ya. Kita lanjut dengan prinsip selanjutnya itu ya adalah gravitasi ya. Jadi gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi terhadap suatu benda ya, yang nilainya itu merupakan suatu konstanta. Nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Harusnya 9,8 ini ya. 9,8 meter per sekon kuadrat. Saya biar gampang saja membantu saudara juga, maka saya ambil nilainya 10 saja, 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian nanti juga akan kita lihat bagaimana pengaruh gaya gravitasi itu terhadap tubuh manusia. Ya. Jadi ketika gaya gravitasi itu berlaku pada tubuh, maka ada bagian-bagian tubuh yang akan dipengaruhi nanti. Di antaranya berat badan. Ya. Jadi kalau saudara bandingkan orang yang tinggal di pegunungan, ya, pegunungan dengan orang yang tinggal di tepi pantai, ya, tepi pantai. Nah, ini efek yang terjadi pada gaya gravitasi ini berbeda. Mana yang lebih dekat dengan gaya gravitasi? Orang yang tinggal di tepi pantai atau yang di pegunungan? Menurut saudara? Pantai. Di pantai ya, yang dekat adalah yang tinggal di tepi pantai. Kalau di pegunungan di dataran tinggi, ya, tentu akan lebih jauh ya arahnya, jaraknya dengan gaya gravitasi bumi. Maka
berat badan itu mempengaruhi ya. Orang yang tinggal di tepi pantai itu berat badannya susah untuk naik. Kenapa? Karena selalu ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Berbeda dengan orang yang tinggal di dataran tinggi ya, pegunungan ya, di tinggi sajalah misalnya, atau lebih lagi mungkin di dekat pegunungan ya, Gunung Singgalang itu misalnya, itu terlalu jauh ya jaraknya dengan gaya gravitasi bumi sehingga berat badannya mungkin akan lebih besar ya, memang orang yang tinggal di tepi pantai. Kalau varietas juga seperti itu. Varietas tahu ya, itu munculnya pembuluh darah yang membengkak ya di bagian misalnya di lipatan kaki, ya lipatan paha dan seterusnya. Nah, itu juga seperti itu. Orang yang tinggal di pantai itu rentan ya mendapatkan varietas ketimbang orang yang tinggal di pegunungan. Karena ditarik selalu oleh gaya gravitasi. Jadi Matungkai juga seperti itu ya, orang yang tinggal di tepi pantai karena jaraknya dengan gaya gravitasi itu dekat, maka kemungkinan untuk mendapatkan edema tungkai ini sangat mungkin ya, karena memang ditarik selalu oleh gaya gravitasi bumi yang jaraknya itu dekat dengan daratannya ya. Kemudian konsep dasar selanjutnya adalah bagaimana gaya yang mempengaruhi tubuh manusia itu ya. Gaya yang mempengaruhi tubuh manusia itu diantaranya adalah gaya yang terjadi pada tubuh manusia itu seperti saat tubuh menabrak suatu benda. Ketika tubuh itu menabrak suatu benda, maka ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama dinamakan dengan elastis sempurna. Elastis sempurna ini maksudnya ketika menumbuk suatu benda, maka dia terpental otomatis ya. Itu dinamakan dengan elastis sempurna, nilai E-nya itu sama dengan 1. Kemudian ada elastis sebagian ya. Ketika dia menumbuk suatu benda, dia terlempar kembali tapi sedikit ya. Itu dinamakan dengan elastis sebagian. Elastisnya itu sebagian itu kecil dari 1 nilainya. Ada pula yang tidak elastis sama sekali. Artinya ketika dia menumbuk suatu benda, dia menyatu. Itu dinamakan nilai E-nya, nilai elastisnya itu sama dengan 0. Nah, jadi ada 3 kemungkinan yang terjadi ketika tubuh kita menumbuk suatu benda. Ada yang elastis sempurna, E-nya itu sama dengan 1. Ada elastis sebagian, E-nya itu sama dengan kurang 1. Dan tidak elastis sama sekali atau berhimpit ya, atau karena menyatu ketika E-nya itu sama dengan. Kemudian gaya di dalam tubuh manusia itu diantaranya adalah gaya otot yang mempengaruhi sirkulasi darah dan juga mempengaruhi pernapasan. Jadi gaya yang ada di dalam tubuh manusia itu merupakan gaya otot yang mempengaruhi sirkulasi darah dan juga mempengaruhi pernapasan. Paham ya? Kenapa dia mempengaruhi sirkulasi darah? Karena kita membahas di musculus skeletal. Ya, musculus itu adalah otot. Otot sirkulasi darah ada di pembuluh darah. Maka kita akan melihat bagaimana gaya dalam tubuh itu, gaya otot itu mempengaruhi sirkulasi darah dan juga mempengaruhi pernapasan pada diafragma. Diafragma itu juga ada otot dada namanya. Ya, jadi ketika dia diafragma, otot dada itu ikut mengembang dan menepis. Karena gaya otot itu juga mempengaruhi proses pernapasan. Ya. Oke. Kemudian biomekanika pada manusia itu ya yang memegang peranan penting nanti ketika gaya bekerja pada tubuh manusia itu ada gaya dalam keadaan statis ya, dalam keadaan diam, dan juga ada gaya dalam keadaan dinamis, dia bergerak ya. Ini aplikasinya adalah hukum Newton pertama. Ini adalah hukum aplikasinya hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A, juga hukum Newton ketiga, F aksi sama dengan sigma F reaksi arahnya berlawanan. Oh, dari tadi saya tidak menyampaikan hukum ketiga Newton ya. Hukum ketiga Newton ya, hukum ketiga Newton adalah sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi arahnya berlawanan. Nah, coba perhatikan saya menulis formulanya ya. Sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi arahnya berlawanan. Saya menuliskan tanda minusnya di akhir. Itu menandakan bahwasanya gaya di aksi dan gaya dia di reaksi itu tidak saling mempengaruhi. Ya, yang nilai minus ini tidak mengatakan bahwasanya gaya di reaksi ini lebih kecil, tapi hanya menandakan arahnya berlawanan. Ya, jadi ini hanya menandakan arahnya berlawanan. Paham ya? Nah, itu bunyi hukum Newton. Kemudian gaya pada tubuh manusia dalam keadaan statis, ya dalam keadaan setimbang, jumlah gaya yang bekerja dalam segala arah itu sama dengan 0, berarti di sini berlaku sigma F sama dengan 0.
Kemudian sistem muskuloskeletal bekerja sebagai pengumpil dan pengungkit ya. Sistem otot dan sistem rangka atau sistem tulang yang ada pada tubuh itu bekerja sebagai pengumpil dan pengungkit. Nah, inilah sistem-sistem pengungkit itu. Kita mengenal ada sistem pengungkit tipe 1 di mana di sini titik tumpuan itu terletak di antara gaya berat W dan gaya otot M ya. Jadi di sini M-nya ya. Di sini W-nya ya. Ini pindahkan ke sini ya, ini W-nya, ini M-nya ya. Jadi dia sistem pengumpil ini ya, sistem pengumpil ini terletak di antara gaya W dan gaya M. Jadi contoh nyatanya ini posisi diam tegak ya. Kemudian kakinya diregangkan ya. Ketika kakinya diregangkan maka di sini titik tumpuan itu terletak di antara gaya berat W dan gaya otot M ya. Ini gaya beratnya dan ini gaya ototnya ya. Sehingga berdiri tegak itu adalah sikap yang paling stabil ya di dalam sistem pengumpil tipe 1. Oke. Yang kedua itu adalah sistem pengumpil tipe 2. Ya, sistem pengumpil tipe 2 ini mengatakan bahwasanya gaya berat W di antara titik tumpuan dan gaya otot M. Ya, jadi di sini adalah nilai M, di sini adalah nilai W. Ya, dia di antara dia berada titik tumpuan itu di arah ini. Ini posisinya posisi jinjit. Ya. Jadi posisi jinjit ini adalah posisi berdiri tidak sempurna. Bisa saja nanti tubuh tidak seimbang dan akhirnya jatuh. Ya. Jadi pada sistem pengumpil tipe 2 ini aplikasinya adalah posisi tubuh dalam keadaan berjinjit. Ya. Berjinjit dengan 1 atau 2 kaki, biasanya sikapnya tidak stabil ya, sehingga bisa saja nanti menyebabkan tubuh jatuh dan sebagainya. Itu yang tipe 3 itu adalah gaya otot M di antara titik tumpuan dan gaya berat. Ini adalah gaya otot, ini adalah gaya berat. Dia berada di sini, ya. Contohnya adalah posisi tangan mengangkat gaya beban, ya. Misalnya ditaruh di tangannya itu barbel, ya, atau untuk lempar cakram itu yang berat, ya, besi itu. Ya, ketika massa cakram itu lebih berat daripada gaya lengan, bisa jadi nanti badan tangan akan turun ke bawah. Kalau seandainya bisa menahan beban, maka bisa dia stabil. Jadi posisi ini sebenarnya belum bisa dikatakan stabil kalau seandainya massa yang ada pada muskulus ya pada otot itu melebihi dari kekuatan yang ada pada tangan tersebut. Ya, jadi ini adalah posisi tangan mengangkat beban. Nah, ini yang dinamakan dengan keuntungan mekanik ya, di antaranya dia merupakan perbandingan antara gaya otot M ini dan gaya berat ya, sehingga KM itu sendiri dapat kita definisikan sebagai perbandingan antara massa otot dengan gaya berat atau lengan berat dengan lengan otot ya, LM dan nah, ini formula untuk keuntungan mekanik ketika kita melihat bagaimana posisi-posisi tubuh ketika diberikan suatu gaya atau beban. Oke, ini biomekanika pada manusia, di antara kita melihat, membahas tentang mekanika tubuh atau body mekanik, di mana ini adalah suatu usaha sistem muskuloskeletal dan sistem saraf yang terkoordinasi untuk mempertahankan keseimbangan, postur, dan kesegarisan tubuh selama mengangkat, membungkuk, bergerak, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, itu dinamakan dengan body mekanik, ya, body mekanik. Yang kedua, kita kenal dengan body alignment atau yang dikenal dengan kesegarisan tubuh, ya. Contohnya bagaimana posisi sendi, posisi tendon, posisi ligamen, posisi otot ketika posisi berdiri, posisi duduk, dan berbaring. Ya, itu dikenal dengan body alignment ya, atau kesegarisan pada tubuh. Ya. Selanjutnya di berat badan, kita melihat bagaimana gaya pada tubuh dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Selalu ya ketika kita ada massa, maka akan selalu ada nilai V ya yang berhubungan dengan G. Ya. Jadi keterhubungannya seperti itu. Dan pusat gravitasi pada manusia itu adalah 55 sampai dengan 50% dari tinggi badan. Jadi kalau saudara ingin ngecek ya berapa titik pusat gravitasi tubuh saudara, ya tinggal mengambil 55% atau 56% atau 57% dari tinggi badan saudara. Aisyah berapa tingginya? Aisyah? 154, Pak.
154. Coba Aisyah cari berapa 55 per 100 kali 154 cm. Ya, berapa itu? Nah, ini pusat gravitasi Aisyah. Jadi pusat Aisyah itu berada di titik ini ya kalau diukur menggunakan meteran. Ya, berapa? 84,7, Pak. 84,7. Mudah-mudahan benar ini ya. Mudah-mudahan benar. Coba nanti gunakan mistar, cek. Benar nggak? Ya. Benar nggak pas di tengahnya itu dari atas atau dari bawah diukur dinilai 84,7 cm. Oke ya. Di pekerjaan Aisyah saja lah ya. Saya nggak akan bertanya lagi. Perlu pula disampaikan jakti saya ya. Aisyah, silahkan gunakan mistar ya, meteran. Kemudian di keseimbangan tubuh itu kita mengenal adanya keseimbangan labil dan juga ada keseimbangan stabil. Ya. Keseimbangan stabil ini adalah fungsi tubuh dalam keadaan yang ideal. Keseimbangan labil adalah fungsi tubuh dalam keadaan kurang atau tidak ideal. Oke ya. Ini ya keseimbangan labil itu di mana garis pusat gravitasi jatuh di luar dasar penyokong ya, dan luas dasar penyokong terlalu kecil. Contohnya tadi berjinjit ya. Contohnya tadi misalnya berdiri tetapi kakinya dirapatkan ya, itu sisi penyokong terlalu kecil. Kalau keseimbangan stabil itu adalah apabila kontak dengan dasar permukaan pijakan luas seperti berdiri kemudian kakinya direntangkan atau pusat gravitasi terletak rendah dari pusat gravitasi terletak di dalam benda. Jadi artinya saudara misalnya berada di satu posisi ya yang luas daerahnya itu kecil, kemudian luas daerah kecil terletak di dalam luas daerah yang besar. Jadi artinya kita juga tidak kurang setimbang, tapi tetap stabil. Dan keseimbangan tubuh itu tercapai dan meningkat bila letak pusat gravitasi direndahkan seperti posisi duduk atau berbaring. Jadi meningkat ya posisinya berduduk atau posisi berbaring. Maka nanti ketika saudara melakukan TTV ya, tanda vital untuk pasien, maka sarankan pasien dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring sedapat mungkin dalam keadaan berbaring ya. Kemudian peningkatan luas permukaan penyangga seperti posisi tidur, posisi duduk, berjalan dengan telapak kaki akan menyebabkan keseimbangan tubuh itu meningkat. Dan dia akan berkurang jika menaikkan pusat gravitasi dengan cara angkat tangan ke atas misalnya, menjunjung barang di atas kepala ya, sehingga tubuh dalam keadaan tidak stabil, atau mengurangi dasar permukaan penyangga seperti berjalan berjinjit atau berjalan dengan satu kaki. Ya, ini menyebabkan berkurangnya keseimbangan. Ini aplikasinya, aplikasi yang akan kita lihat yang akan datang ya. Kita akan melihat bagaimana body mekanik ya, kemudian body alignment, kemudian bagaimana pengaturan posisi, dan terakhir nanti kita akan membahas secara lengkap tentang traksi dalam 3 penanganan, baik itu traksi leher ya, kemudian traksi lengan ya, kemudian juga traksi kaki. Oke, sampai di sini ini ada tugas sedikit. Saya tidak ingin saudara itu mengerjakannya berkelompok ya, kerjakan secara pribadi. Nanti bisa dicari di referensi internet yang juga ada. Silakan, tapi tulis tangan ya. Ini nggak panjang ini tugasnya. Saya menyuruh saudara melihat ya, mendiskusikan, menganalisa aplikasi biomekanika dalam praktek keperawatan ya. Jadi dalam praktek keperawatan apa saja, walaupun tadi saya sudah sebutkan juga beberapa ya, traksi, kemudian juga ada membantu persalinan normal menggunakan biomekanika ya, tetapi hari lebih spesifik ya, bisa saudara gunakan dari internet untuk melihat apa saja aplikasi biomekanika itu dalam bidang keperawatan sebagai profesi saudara. Paham ya dengan tugasnya? Gimana ya, paham ya? Iya Pak. Paham Pak. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Boleh. Silakan. Ini Pak, tugasnya tugas individu ya Pak? Individu kirim via Japri saya ya. Japri saya ya. Jadi nggak usah panjang-panjang. Setengah halaman mungkin. Bikin, kemudian fotokan saya, kirim WA saja ya, Japri. Jangan di grup. Kalau di grup nanti kasihan ya, yang baca banyak. Habis pula kuotanya Himayanti. Himayah itu sedang hemat kuota. Ya. Oke.
Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya cukupkan teman kita kedua hari ini. Mudah-mudahan Himaya, silakan cari waktu lain ya, nggak harus waktunya sesuai dengan waktu jadwal kita. Kalau seandainya ada yang kosong, saya bisa kita lakukan. Bapak bisanya hari apa, Pak? Nah, itulah saya sulit menjawab bisanya itu. Kadang-kadang tiba-tiba ya, saya harus kemana, harus kemana gitu ya. Jadi ketika waktu-waktu bisa seperti ini, saya akan cepat kasih tahu Himaya. Tapi kalau seandainya ada jadwal Himaya yang bisa saya silakan saja ya. Kalau hari Minggu bisa juga saya usahakan juga ya, kalau seandainya. Kan kalau online ini gampang. Aisyah langsung ya. Kita nyari harinya susah nih Aisyah. Benar. Oke. Berarti kita online terus? Enggak, saya akan usahakan juga bisa ketemu dengan saudara. Enggak enak juga ya. Saya ngasih ilmu A, B, C, D ya. Orangnya entah seperti apa. Kalau ini kan ya saya akan usahakan juga ya satu hari akan ketemu dengan saudara. Seenggak-enggaknya 1 atau 2 kali. Ya, bisa. Saya lihat Aisyah seperti ini, entah ya seperti ini wajahnya kan enggak. Kan pakai topeng atau pakai apa gitu. Oke, sampai di sini barangkali pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan saudara bisa memahami dan enjoy ya dengan fisika, karena memang fisika itu mudah ya, apalagi fisika kesehatan ya. Karena berbeda dengan fisika SMA saudara, kemarin saudara hanya melihat benda-benda mati saja, tapi sekarang kita akan melihat nanti sirkulasi darah seperti apa, kelainan-kelainan yang ada dalam fungsi tubuh seperti apa, yang bisa saudara aplikasikan nanti ketika saudara berprofesi sebagai orang perawat ya. Sebagai akhirnya nanti saudara itu bisa melakukan komunikasi terapeutik yang mumpuni kepada pasien saudara, karena memang memiliki ya keilmuan, tidak hanya keilmuan di bidang perawatan saja, tetapi basic sains yang berhubungan dengan kesehatan itu saudara juga pahami. Paham ya? Mohon maaf ya atas segala kesalahan, mungkin barangkali saya memang banyak bercandanya karena memang yang saya ajarkan itu agak sedikit sulit ya. Kalau saya ajarkan pula dengan marah-marah, nanti saudara lari. Nggak mau lagi belajar. Oke, saya akhiri sampai di sini. Ya. Mohon maaf secara kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.